Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua nih mengenai cara mengejan yang benar ketika melahirkan. Nah, kira-kira seperti apa ya? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Oke teman-teman, kali ini aku akan share ya pengalaman aku ketika melahirkan anak pertama dan anak kedua ya. Anak yang pertama itu aku melahirkan dengan cara mengejannya salah ya. Jadi aku harus beberapa kali mengejan ya gitu kan. Ada kayaknya puluhan kali sih, dan itu bikin capek ya akhirnya. Dan waktu itu karena aku ngejannya salah, jadi sekitar 2 jaman ya kurang lebih bayinya nggak keluar, akhirnya harus dibantu pakai vakum gitu ya biar keluar. Nah, untuk anak yang kedua ini gitu kan aku lebih prepare lagi, makanya ya aku selain udah punya pengalaman pas anak yang pertama, yang anak kedua ini tuh aku searching juga cara pernapasan yang baik seperti apa, cara mengejan yang baik seperti apa gitu ya. Jadi sebelum lahiran, waktu anak pertama juga aku udah searching sih sebenarnya, cuman ya masih salah ya yang namanya pengalaman pertama. Jadi aku nggak tahu juga yang pertama kayak gimana, harus ngejan yang baik itu kayak gimana, karena katanya kan sebelum kita lahiran angka baiknya kita itu pas usia trimester 3 ya, itu kita senam hamil terus, dan latih pernapasan, itu yang paling penting ya, latih pernapasan kita biar pernapasannya itu benar-benar bisa panjang, bisa bagus ya, nafasnya nggak pendek-pendek. Tapi tetap aja setelah aku coba, setelah aku latihan nafas pun pas aku lahiran anak pertama tuh nafas aku pendek-pendek. Jadi ketika mau ngejan gitu kan udah sakit nih gitu kan, di bagian perut udah sakit, terus aku mau ngejan tarik nafas, udah langsung hilang gitu kan mulusnya gitu, kayak gitu. Jadi mulusnya tuh sebentar gitu, beda sama pas anak kedua gitu ya. Pas anak kedua aku latihan napas juga pas trimester 3-nya, tapi pas setelah lahiran, kebetulan aku lahirannya waktu itu di bidan novel ya teman-teman, yang katanya bedanya itu pro normal, dan juga dia melahirkannya tuh dengan cara tiup-tiup gitu ya. Nanti aku akan bahas ya di video selanjutnya gimana sih melahirkan tiup-tiup itu gitu ya. Nah, di video kali ini tuh aku mau kasih tahu aja ke teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya yang pertama nih, pada saat melahirkan ya, pada saat melahirkan itu kita nggak boleh merem teman-teman. Jadi waktu pas pertama aku lahiran itu dalam posisi berbaring ya, terbaring ya waktu pas lahiran anak pertama. Nah, yang kedua ini aku dalam posisi jongkok gitu ya lahirannya. Jadi keduanya itu teman-teman sama ya, matanya nggak boleh ditutup, jadi matanya harus tetap dibuka ya. Memang sih kadang pas lahiran itu nggak sengaja pasti mata kita tuh merem gitu, aku pun gitu sama. Tapi setelah itu selalu diingetin sama bidannya, sama dokternya kalau nggak boleh tutup mata. Kenapa sih mata itu nggak boleh merem ketika lahiran? Karena di sekitar mata kita tuh banyak pembuluh-pembuluh ya teman-teman ya, atau kapiler, dan kalau misalnya kita tutup matanya maka pembuluh itu akan tertekan ya, dan takutnya nanti bisa mengganggu penglihatan teman-teman gitu ya kalau ada pembuluh yang pecah gitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya nih kalau misalnya lahiran itu dagu ya teman-teman. Jadi dagu teman-teman tuh harus ke bawah ya, ngelihat perut gitu kan. Ini di posisinya tuh ada di dada gini ya teman-teman ya, dagu tuh kayak gini. Dan ketika aku lahiran pun ya dalam posisi terbaring ataupun dalam posisi jongkok, tetap dagunya itu menghadap ke dada, posisinya kayak gini teman-teman ya. Jadi tetap dilihat di perutnya gitu ya, posisi perutnya seperti apa gitu ya. Matanya ngelihat ke perut tapi nggak boleh merem gitu ya teman-teman. Jadi ya sama-sama sih ya menurut aku, ketika aku punya pengalaman gitu kan melahirkan dalam 2 posisi ya, yang pertama berbaring, yang kedua posisinya jongkok, itu sama-sama kayak gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, ini yang paling sulit sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman
melahirkan jangan ada suara gitu ya, karena kalau misalnya suaranya keluar sering teriak-teriak itu tenaganya akan habis katanya gitu teman-teman. Tapi setelah aku lahiran yang kedua gitu ya, bidannya bilang ya kalau ada beberapa orang yang memang nggak bisa diem gitu, ada beberapa orang, contohnya kayak aku ini gitu ya. Jadi ketika aku lahiran anak pertama ataupun anak kedua ya aku tetap ngeluarin suara gitu ya, jadi harusnya kan nggak boleh ada suara kan karena tenaganya nanti akan habis. Nah ketika aku pengalaman di lahiran anak pertama itu aku memang ngeluarin suara terus, tapi karena mungkin basically fisik aku masih bagus jadi aku masih kuat gitu ya walaupun ngeluarin suara gitu. Dan kelahiran kedua juga gitu sama ya teman-teman, aku ngeluarin suara juga karena memang aku orangnya nggak bisa diem, ada tipe-tipe orang seperti itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga, nggak masalah kata bidannya gitu, selagi aku masih kuat tenaganya gitu teman-teman. Nah terus teman-teman untuk cara mengejannya sendiri yang benar ya teman-teman. Jadi teman-teman memang perlatihan napas itu yang pertama ketika trimester 3 itu benar-benar harus ya teman-teman ya, itu wajib menurut aku karena nanti akan berpengaruh pada ketika kita melahirkan. Walaupun waktu pas lahiran pertama itu aku selalu salah ya cara ngejennya, tapi benar-benar berpengaruh menurut aku gitu. Itu yang pertama latihan nafas. Yang kedua adalah pola pikir teman-teman. Jadi ketika teman-teman melahirkan, teman-teman itu harus berpikiran positif teman-teman gitu. Dan untuk mengejan dan tiup-tiup tuh menurut aku tuh dia nggak jauh beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ketika mengejan itu kan kayak dipaksa, jadi kayak kalau pas mau lahiran tuh dagu kita kan ke bawah gitu ya. Terus kita tarik napas dalam-dalam, terus keluarin pelan-pelan. Gitu kan, pelan-pelan. Dan ketika tarik napas pelan-pelan tuh, kenapa bilangnya tiup-tiup? Sebenarnya kita sambil ngejen juga, tapi nggak ngejen yang benar-benar diteriakin, nggak benar-benar yang dipaksa, tapi pelan-pelan gitu. Makanya dinamanya tiup-tiup gitu. Kenapa harus pelan-pelan? Karena biar nggak robek gitu ya, nisfinya tuh biar nggak robek gitu. Jadi kita benar-benar harus berpikir positif ya, yang pertama menurut aku ya, ini tips dari aku sendiri ya yang aku alamin waktu pas lahiran kedua. Jadi kita yang pertama positive thinking aja, jadi apapun yang kita rasain gitu kita harus nikmatin gitu ya, walaupun kita lagi sakit atau kita lagi mules, pikirin bahwa sebentar lagi kita akan bertemu dengan si kecil gitu ya. Kita akan melihat wajahnya yang manis, yang imut, yang ceria gitu ya. Dan pikirin, semakin berasa nikmat, maka itu adalah kesempatan emas buat kita, karena semakin deket juga kita akan ketemu si kecil. Dan teman-teman kalau misalnya udah sampai puncaknya nih, udah lagi mules-mulesnya, teman-teman bisa tarik napas dalam-dalam, stop, terus teman-teman keluarin pelan-pelan kayak ditiup ya teman-teman. Dan di bagian dagu teman-teman kedadain, dan teman-teman keluarin pelan-pelan napasnya kayak ditiup ya teman-teman. Oke gitu, terus berulang-ulang ya teman-teman. Dan ketika lahiran kedua tuh kalau misalnya teman-teman lahirannya kayak gitu, itu tuh pas keluar tuh benar-benar gak berasa teman-teman. Beda sama yang pas aku yang pertama ya, yang katanya ayo seru ngejan gitu ya. Dan ngejannya tuh karena dipaksa dan kita paksa sekaligus gitu ya, dan itu jadi ya berasa gitu, sakitnya tuh berasa gitu. Dan menurut aku untuk semua proses yang udah dilalui, yang pertama teman-teman harus lakuin adalah berpikir positif. Oke teman-teman, itu tadi review dari aku ya, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.